striker Persis Ramadhan Sananta akan menjadi tumpuan lini depan timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 Thailand. Dengan pencapaiannya di Persis, Ramadhan Sananta pun semakin yakin menatap Piala AFF U23 bersama timnas U23 Indonesia. Hingga pekan ke-7 Liga 1, Ramadhan Sananta sudah mengemas 4 gol. Ramadhan Sananta baru didatangkan Persis pada Juli 2023. Sebelumnya, Ramadhan Sananta menjadi pemain yang vital di timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2023 Kamboja. Ramadhan Sananta tersebut tercatat menorehkan 5 gol. Selain Ramadhan Sananta, terdapat 2 nama lainnya yang juga mengoleksi 5 gol. Timnas U22 Indonesia sendiri sukses meraih medali emas SEA Games 2023 usai menaklukkan Thailand pada partai puncak. Dia menuturkan secara bertahap skuad timnas U23 kini mulai membangun kekompakan. Dua pemain yang bermain di Belanda dipastikan tak mendapatkan panggilan untuk mengikuti TC bersama timnas U23 Indonesia. Dua pemain yang dimaksud yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sebagai informasi, kedua pemain di atas sebelumnya santer dikabarkan bakal ikut menjadi bagian dari TC timnas U23 Indonesia. TC tersebut merupakan persiapan timnas U23 Indonesia menyambut Piala AFF U23. Kabar bergabungnya Rafael Struijk dan Ivar Jenner semakin kencang setelah sempat muncul daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Daftar tersebut dirilis langsung oleh PSSI. Namun tak berselang lama, PSSI menghapus postingannya. Dalam daftar yang baru diketahui bahwa hanya ada 23 pemain yang mendapatkan panggilan. Nama Rafael Struijk dan Ivar Jenner pun menghilang. Ketiadaan Rafael dan Ivar sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, pernah berujar bahwa tidak mudah untuk memanggil pemain dari luar negeri. Hal itu disebabkan karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga tak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemainnya. Sementara itu, Shin Tae-yong dipastikan tak akan memanggil satupun pemain abroad. Nama-nama yang ada merupakan milik klub Liga 1. Dalam hal ini, Borneo Football Club mengirimkan wakil terbanyak yakni 3 pemain. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respons soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Mochammad Iriawan. Kala itu PSSI memang tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Mochammad Iriawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Proses naturalisasi Shaine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Akan tetapi, belakangan ini pemain yang memperkuat klub asal Belanda, Feyenoord, tersebut dikabarkan ingin melanjutkan proses naturalisasinya. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal tersebut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun Zainuddin Amali mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut.
Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Naturalisasi pemain tak bisa dilakukan begitu saja dan diharuskan ada permintaan dari tim pelatih. Pasalnya, Indonesia memiliki target agar bisa mengembangkan bakat-bakat pemain muda tanah air. Dengan situasi ini, Zainuddin Amali mengatakan bahwa apabila nantinya tim pelatih tak membutuhkan pemain, tidak seharusnya pemain itu dinaturalisasi. Apalagi PSSI saat ini juga bertekad untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat di Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, berbicara terkait federasi yang belum ada rencana untuk melakukan naturalisasi lagi pemain keturunan buat timnas Indonesia. Belakangan ini memang tengah ramai di media sosial terkait isu PSSI bakal kembali menaturalisasi pemain keturunan. Apalagi setelah beberapa pemain diaspora yang bermain di luar negeri mendapat sorotan. Media sosial pun ramai memperbincangkan rencana PSSI untuk menaturalisasi buat timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Zainuddin Amali menjelaskan bahwa sampai saat ini PSSI belum ada rencana melakukan naturalisasi. Justru mantan Menpora itu malah memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang saat ini memiliki banyak relasi di dunia internasional. Amali mengatakan bahwa saat ini PSSI tengah fokus mempersiapkan timnas U17 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U17. Untuk itu, PSSI juga memang sempat memanggil beberapa pemain keturunan. Namun, terkait peluang pemain keturunan untuk dinaturalisasi, sebenarnya PSSI juga tak menutup kemungkinan itu. Hanya saja, saat ini memang belum ada rencana melakukan naturalisasi dalam waktu dekat. Meski timnas Indonesia juga ditargetkan untuk bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi PSSI menilai pemain-pemain senior yang dimiliki Indonesia saat ini sudah cukup. Ada beberapa naturalisasi timnas Indonesia yang memang telah menambah kekuatan tim merah putih dengan pemain-pemain berkualitas bagus yang dimiliki. Membuat PSSI cukup percaya diri apabila Shin Tae-yong hanya mengandalkan pemain yang ada saat ini.